Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga pada hari ini semuanya masih tetap ceria dan semangat untuk belajar ya. Oke, sudah siap? Bagus, jangan lupa awali dengan doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Good job. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Anak-anakku sekalian, kali ini kita akan belajar mengenai penjumlahan bilangan cacah dengan garis bilangan. Siapa yang tahu garis bilangan? Ada yang tahu? Nah, pasti kalian masih ingat kan pelajaran waktu kelas 2? Ya? Nah, kali ini kita akan belajar kembali mengenai garis bilangan. Sudah siap? Mari kita mulai. Baiklah, anak-anakku sekalian, seperti yang tadi kita bahas bersama bahwa hari ini kita akan belajar mengenai penjumlahan bilangan cacat melalui garis bilangan. Namun, sebelum kita mulai membuat garis bilangannya dan belajar lebih jauh, coba siapa yang tahu apa itu garis bilangan ya? Ada yang tahu? Nah, betul. Nah, garis bilangan itu adalah sebuah garis yang terdapat urutan bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ingat, bilangannya berurutan dari yang terkecil sampai yang terbesar, ya. Oke, sekarang semua sudah tahu kan apa itu garis bilangan? Coba kita lihat contohnya seperti apa. Nah, ini dia contoh dari garis bilangan. Seperti namanya, garis bilangan adalah sebuah garis di mana di sana di garis tersebut terdapat bilangan-bilangan yang ditempatkan secara berurutan. Ingat, semakin ke kanan bilangannya semakin besar. Oke, seperti ini. 0, 1, 2, 3, 4 sampai 10. Ingat ya, makin ke kanan semakin besar. Paham? Oke, sekarang kita belajar yang kedua. Bagaimana kita menentukan letak bilangan pada sebuah garis bilangan? Masih pada ingat kan? Nah, coba kita lihat di sini ada sebuah garis bilangan. Ya, garis bilangan ini ada yang angkanya masih tersembunyi, masih misteri. Lihat, kira-kira bilangan apa saja yang menempati huruf S, I, R, I, dan H? Apakah kalian bisa mengetahuinya? Bilangan apa saja yang terdapat di balik huruf-huruf ini? Masih ingat kan? Jika yang disebut dengan garis bilangan, bilangannya berurutan, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi, yang menempati huruf S adalah bilangan berapa? Ayo. Betul, bilangan 1. Kemudian yang menempati huruf I, bilangan betul, bilangan 3, karena ada bilangan 2 sebelumnya. Nah, yang menempati huruf R adalah bilangan berapa? Betul, 5. Setelah itu yang menempati huruf I berikutnya bilangan berapa? Betul, bilangan 8. Kita lihat bilangan sebelumnya ya. Sebelumnya bilangan 7, maka berikutnya bilangan 8. Sekarang yang terakhir, siapa yang menempati huruf H? Ada yang tahu? That's right, 10 ya. Sampai sana paham ya? Ingat, yang namanya garis bilangan, bilangannya berurutan dari yang paling kecil sampai yang paling besar, dan dituliskan dari kiri ke kanan bilangannya. Oke, bisa ya? Sekarang kita lanjut ke yang berikutnya.
apakah kalian sudah tahu bagaimana kiat-kiat atau langkah yang harus kita lakukan untuk dapat membuat sebuah garis bilangan? Ada yang tahu? Nah, ini dia. Yang pertama, kita akan membuat terlebih dahulu satu garis yang lurus. Ingat, bukan berkelok-kelok seperti jalan yang berbatu atau seperti gunung dan bukit, bukan ya. Harus merupakan sebuah garis lurus. Nah, seperti ini ya, harus dibuat garis lurus. Kemudian langkah kedua adalah membaginya. Bagilah garis tersebut dengan lebar yang sama. Ingat, lebar yang sama. Lalu bagaimana caranya? Nah, biasanya lebih mudah kita menggunakan penggaris. Jika kalian sudah bisa memperkirakan jaraknya, sudah bisa memperkirakan ukurannya sendiri supaya sama lebar, tidak apa-apa tanpa penggaris juga ya. Tapi lebih rapi lagi jika kita menggunakan penggaris. Nah, coba caranya bagaimana? Yang pertama, kita buat terlebih dahulu garis bilangannya. Ya, ibu ini sudah buat terlebih dahulu ya, sudah buat garis bilangannya. Kemudian setelah itu kita bagi dengan lebar yang sama. Caranya supaya lebih mudah kita lihat bilangan pada penggaris. Nah, supaya gampang kita beri jarak 1 cm. Nah, sekarang setelah kita buat garisnya dan kita beri lebar yang sama, tadi kita beri lebar 1 cm ya masing-masing. Sekarang kita tempatkan bilangannya. Tempatkan bilangan secara berurutan. Ingat, secara berurutan. Dari kiri sampai kanan. Dan ingat, diurutkan dari bilangan kecil ke besar. Siap ya? Kita beri dari 0, ingat 0. Itu dia cara membuat sebuah garis bilangan. Semua paham ya? Oke, bagus. Setelah tadi kalian membuat garis bilangan, belajar membuat garis bilangan dan menempatkan bilangannya, sekarang baru kita mulai menjumlahkan dengan garis bilangan. Bagaimana caranya? Nah, coba kita lihat. Tadi misalkan saja kita punya pohon sirih ya. Pohon sirih ini tumbuh, hari pertama itu tumbuh sampai 2 cm. Nah, bagaimana kita tuliskan dalam sebuah garis bilangan? Seperti ini. Kita buat garis bilangannya. Karena tadi hanya sampai 2 bilangannya ya, maka dari itu kita buat sedikit saja, sampai 4 bilangan. Ya. Tadi pohon tumbuh mulai dari 0, kemudian tumbuh sampai 2 cm, sehingga bilangan terakhirnya 2 ya. Kita tuliskan dalam bentuk penjumlahan seperti apa? Nah, jika kita tuliskan dalam bentuk penjumlahan menjadi 0 ditambah 2. 0 tambah 2 sama dengan berapa? 2. Sampai sana paham ya? Oke, itu untuk contoh yang pertama. Tadi kita sudah membuat sebuah garis bilangan ke dalam bentuk penjumlahan. Sekarang kita akan buat operasi penjumlahan ke dalam bentuk garis bilangan. Mari kita mulai bersama-sama. Contohnya, buatlah ke dalam garis bilangan. Operasi penjumlahan berikut ini. 6 ditambah 3 sama dengan, ayo, apa yang harus kita lakukan pertama kali? Betul, membuat garis bilangannya. Nah, seperti ini ya. Kita buat garis bilangan yang sesuai. Bagaimana kita menentukan berapa senti atau berapa bilangan yang harus kita cantumkan di garis? Lihat saja di sana. Berapa banyak nih kira-kira ya? Ini ada 6, ada 3. Wah, banyak. Berarti kita harus membuat garis bilangan dengan bilangan sampai 10. Ya. Bisa?
Nah, setelah itu kita tempatkan bilangannya, baru kita mulai tempatkan bilangan ini pada garis bilangan. 6. Berarti dia mulai dari 6 ya. Mulai dari 6. Kemudian ingat, mulai dari 6 ditambah 3. Berarti akan loncat sebanyak 3 kali ke kanan karena ditambah ya. Ya, kita hitung. 1, 2, 3. Nah, tumbuhnya berarti sampai angka 9. Nah, sehingga bilangannya 9 hasilnya ya. Jadi pohon tadi sekarang tingginya 9 cm. 6 tambah 3 sama dengan 9, karena bilangannya tadi berhenti di sini loncatnya ya kita ya. Tumbuhnya berhenti di sana. Jadi pada hari kesekian tumbuhan tadi tumbuh sampai 9 cm ya. Nah, ingat tadi loncatnya sebanyak 3 kali. Nah, ingat ke sebelah kanan karena tambah ya. Jika jumlah kantor ditambahkan berarti bergerak ke sebelah kanan ya, sebanyak 3 kali sampai bilangan 9. Oke anak-anak sekalian, itu saja untuk hari ini ya. Sampai sana paham ya. Ingat, jika Ananda kesulitan, boleh untuk bertanya kepada orang tua ataupun kakak di rumah, dan tentunya dengan sopan dan santun. Jika masih belum paham, boleh tanyakan kepada ibu atau bapak guru ya. Oke, jangan lupa ucapkan tolong jika ingin dibantu dan terima kasih jika sudah dibantu. Oke anak-anak sekalian,